Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan Fadila Barkah, Sabrina Febrialin, Afifah Safia, Hani Latifah, Muhammad Alfan, dan Jaskia Safira. Jadi di sini ada substansi Islam dalam 5 sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan sejalan dengan konsep tauhid monoteisme seperti dalam surat Al-Ikhlas. Sila kedua, kemanusiaan identik dengan konsep akhlakul karimah dan penghormatan martabat manusia karomah insaniyah. Sila ketiga, persatuan mencerminkan prinsip ukhuwah Islamiyah, wasitoh, dan basyariyah. Sila keempat, kerakyatan secara eksplisit diambil dari perintah musyawarah syuro dalam Al-Quran. Sila kelima, keadilan sejajar dengan sifat Allah, al-adl, dan tujuan kemaslahatan bersama maslahah ammah. Selanjutnya ada pandangan tokoh muslim. Pandangan tokoh intelektual muslim Indonesia, bagaimana para tokoh melihat posisi Pancasila. Yang pertama itu ada Buya Hamka. Pancasila adalah wadah natural bagi umat Islam untuk mengekspresikan cinta tanah air. Terus yang kedua ada Nurkolis Masjid. Pancasila memiliki kesadaran dengan semangat piagam Madinah yang menjamin pluralisme, peran sebagai penjaga pluralisme dan paradigma etika sosial. Lalu yang keempat ada Mahfud MD. Pancasila adalah Darul Mistak, negara perjanjian dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada relevansi historis. Relevansi historis itu terdiri dari negara Madinah dan negara Pancasila. Titik temunya, baik negara Madinah maupun negara Pancasila menempatkan kepentingan rakyat dan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama. Konstitusi pertama yaitu Piagam Madinah sebagai rujukan historis yang menjunjung tinggi keadilan, musyawarah, dan kebebasan beragama. Selanjutnya ada ijtihad politik. Penerimaan Pancasila oleh tokoh Islam adalah bentuk ijtihad untuk menjaga persatuan dalam keberagaman suku dan agama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan Pancasila dalam perspektif Islam? Jawabannya, Pancasila dalam perspektif Islam adalah dasar negara Indonesia yang nilai-nilainya sejalan dengan ajaran Islam. Setiap sila Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang juga diajarkan dalam Islam, seperti tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai pedoman hidup berbangsa yang tidak bertentangan dengan nilai keislaman. Pertanyaan yang kedua, mengapa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Jawabannya, Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena dirumuskan berdasarkan nilai-nilai universal yang juga terdapat dalam Islam. Sila ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan konsep tauhid. Sila kemanusiaan dan keadilan sejalan dengan ajaran akhlak Islam. Dan sila musyawarah sesuai dengan prinsip syura. Selain itu, Pancasila menjamin kebebasan umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya secara utuh. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara umat Islam mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, umat Islam dapat mengamalkan nilai Pancasila dengan bersikap toleran terhadap perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, menjaga persatuan, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dalam kehidupan sosial, pengamalan ini dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati antarumat beragama, peduli terhadap sesama, serta berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat. Ini adalah pertanyaan yang keempat. Untuk apa pemahaman tentang hubungan Islam dan Pancasila diperlukan bagi mahasiswa? Jawabannya adalah pemahaman tentang hubungan Islam dan Pancasila diperlukan agar mahasiswa memiliki sikap moderat, analisis, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa dapat menjadi generasi yang mampu menjaga persatuan, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengamalkan nilai agama secara bijak, serta berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang kelima, atau yang terakhir adalah, apa peran mahasiswa dalam menjaga nilai Islam, menjaga nilai Pancasila di tengah keberagaman?
Jawabannya yaitu peran mahasiswa dalam menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai Pancasila melalui sikap toleransi, kritis, dan bertanggung jawab. Mahasiswa diharapkan mampu menyebarkan pemahaman yang benar tentang Pancasila, menjaga persatuan di lingkungan kampus, serta menggunakan media sosial secara bijak dan beretika. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai penutup, Islam dan Pancasila memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam membangun kesadaran kebangsaan dan keagamaan secara seimbang. Materi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan reflektif, karena mengajak pembaca untuk menghayati Pancasila sebagai pedoman hidup yang sejalan dengan ajaran Islam, dengan pemahaman yang utuh. Diharapkan masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat menjadi warga negara yang religius, toleran, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.